Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak Adis. Mbak. Perkenalkan, saya Winda Listia, saya mahasiswa psikologi semester 4. Di sini saya berterima kasih sebelumnya karena Mbak sudah meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Lalu di sini juga nantinya waktu wawancara itu nggak ada jawaban yang benar atau salah, jadi Mbaknya jawab sesuai dengan apa yang ada di diri Mbaknya. Oke, apakah bisa kita mulai? Bisa Mbak? Pertama, ketika sedang merasa tidak nyaman atau tertekan di situasi tertentu, apa yang biasanya Mbaknya lakuin? Bisa ceritain nggak? Biasanya kalau saya lagi ngerasa tidak nyaman atau tertekan, saya biasanya memilih untuk menyendiri terlebih dahulu. Saya lebih suka mencari tempat yang tenang, misalnya di kamar atau di perpustakaan, seperti itu. Terus mungkin bisa ceritain nggak gimana biasanya Mbaknya menentukan situasi atau lingkungan yang ingin Mbaknya masuki dalam kehidupan sehari-hari? Biasanya situasi yang saya pilih itu seperti jawaban yang pertama, saya pilih situasi yang tenang, yang nggak terlalu banyak orang, yang nggak terlalu ramai gitu. Terus biasanya ada nggak situasi, tempat atau orang tertentu yang cenderung dihindari? Bisa ceritain nggak alasannya? Pastinya ada sih Mbak, beberapa orang atau beberapa situasi yang saya hindari, terutama situasi yang bikin jadi tegang kayak gitu, atau orang yang dihindari itu orang yang sering ngomong kasar gitu. Oke, terus gimana sih biasanya Mbaknya memilih aktivitas yang dilakuin saat mungkin suasana hatinya lagi buruk? Biasanya saat suasana hati saya lagi buruk tuh saya biasanya dengerin musik, terus dengerin musik itu di tempat yang sepi kayak gitu. Biasanya tempat yang sepinya tuh gimana? Biasanya sih kalau saya lagi di asrama, di balkon asrama kayak gitu kan. Terus untuk suasananya tuh waktu lagi malam kayak lebih syah. Terus bisa nggak Mbaknya ceritain pengalaman ketika Mbaknya sengaja memilih atau menghindari situasi untuk menjaga perasaan Mbaknya? Pernah tuh suatu kali saya tuh saya sengaja nggak ikut nongkrong dengan teman karena tahu suasananya akan ribut dan bisa membuat saya tambah stres kayak gitu. Terus biasanya apa yang Mbaknya lakuin ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan harapan Mbaknya? Kalau keadaan nggak sesuai harapan, biasanya saya tuh berusaha mengubahnya kayak gitu. Gimana tuh berusaha mengubahnya dengan cara apa? Kalau yang nggak sesuai harapan itu berhubungan sama orang lain, saya akan berbicara baik-baik kepada orang yang terlibat.
biasanya apa yang menjadi fokus perhatian Mbak? Biasanya kalau lagi ngerasa sedih, kesal, yang menjadi fokus perhatian saya itu akibat dari sumber dari apa yang membuat saya menjadi seperti itu, alasan dibalik itu. Nanti setelah itu saya coba perbaiki apa yang membuat saya sedih, atau saya coba meregulasi emosi saya supaya jadi baik. Terus gimana sih cara Mbaknya mengatur perhatian ketika ada hal yang terus mengganggu pikiran Mbaknya? Biasanya kalau ada hal yang terus mengganggu pikiran saya, maka saya berusaha untuk tidak terlalu dipikirin seperti itu, hal-hal tersebut kayak gitu. Dengan cara apa biasanya? Misalnya yang mengganggu pikiran saya itu tugas, maka saya mencoba untuk mengerjakan tugasan satu persatu biar tidak menumpuk dan tidak jadi pikiran seperti itu. Atau misal saya pikirannya sama masalah nih, maka saya akan mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu. Terus bisa ceritain nggak aktivitas apa yang biasanya membantu Mbaknya melupakan perasaan tidak nyaman? Biasanya kalau saya lagi ngerasain perasaan tidak nyaman, saat merasa cemas atau kesal, saya biasanya mengalihkan perhatian dengan dengerin musik, terus atau baca buku, atau olahraga ringan kayak lari dan lain-lain. Terus gimana sih Mbaknya menjaga diri agar tidak terus memikirkan suatu hal yang mengganggu? Biar kalau apa ya, untuk menghilangkan pikiran yang mengganggu, biasanya saya melakukan aktivitas lain seperti itu Mbak, yang membuat saya jadi lebih sibuk kayak gitu. Atau biasanya saya memilih untuk tidur untuk melupakan masalah sejenak. Terus menurut Mbaknya apakah mengalihkan perhatian membantu mengurangi emosi yang dirasakan? Mengapa? Menurut saya iya sih Mbak, mengalihkan perhatian itu memang cukup efektif bagi saya karena membuat emosi itu tidak terlalu mendominasi pikiran, jadi tidak terlalu mempengaruhi aktivitas saya sehari-hari. Terus bisa ceritain nggak gimana Mbaknya memahami suatu kejadian yang tidak berjalan sesuai dengan harapan? Biasanya ketika ada kejadian yang tidak sesuai dengan harapan saya mencoba melihatnya itu sebagai pelajaran seperti itu. Kayak saya punya prinsip kalau harapan itu tidak akan 100% sesuai sama ekspektasi kita. Jadi saya akan mencoba menerima apapun itu hasil atau apapun itu kenyataannya, lalu saya akan belajar dari hal tersebut. Terus gimana Mbaknya memandang suatu masalah setelah beberapa waktu berlalu? Biasanya saya memandang suatu masalah
motivasi sebagai pelajaran seperti itu Mbak. Kan kalau udah pernah gagal sekali itu kan jadi sudah tahu ya, oh salahnya itu di sini, jadi saya harus belajar memperbaiki ini biar di kesempatan yang lain tidak terulang lagi gitu. Lalu kemudian dijadikan motivasi untuk jadi lebih baik lagi. Terus ceritain pengalaman ketika cara pandang mbaknya terhadap suatu kejadian berubah. Biasanya tuh saya berusaha menerima kalau sesuatu yang sudah terjadi itu sudah tidak bisa diubah. Namun sesuatu yang sudah terjadi itu bisa dijadikan pelajaran dan dari pengalaman tersebut bisa dijadikan pelajaran. Jadi lebih baik fokus ke langkah berikutnya. Terus gimana caranya mbaknya memberikan makna terhadap pengalaman yang menurut mbaknya sulit atau tidak menyenangkan? Misalnya yang tidak menyenangkan itu kalau saya gagal dalam ujian atau tidak berhasil menjadi yang terbaiklah dalam suatu kegiatan atau suatu lomba, saya itu memaknai itu sebagai motivasi untuk belajar lebih giat biar saya bisa mencapai apa yang saya inginkan. Terus seperti apa proses yang mbaknya lakukan untuk memahami suatu peristiwa dari sudut pandang yang berbeda? Biasanya saya berusaha untuk berpikir secara rasional dengan menenangkan diri lalu melihat sisi positif dari peristiwa yang sudah terjadi. Terus bisa ceritain apa yang biasanya terjadi pada diri mbaknya ketika sedang merasakan emosi yang kuat? Biasanya saat saya merasakan emosi yang kuat, saya membiasakan diri untuk diam terlebih dahulu, untuk menenangkan diri terlebih dahulu, untuk melihat apa yang sedang terjadi seperti itu, agar tidak bereaksi secara berlebihan, agar saya tidak menyesali perbuatan saya ketika saya lagi sedang emosi. Terus gimana cara mbaknya mengekspresikan perasaan yang sedang mbaknya alami? Biasanya kalau untuk mengekspresikan perasaan saya, kalau saya sedang sedih maka saya akan menangis. Kalau saya sedang marah, saya tidak akan. Kalau saya sedang marah itu saya mencoba untuk menahan diri agar bentuk emosi dari amarah tersebut itu tidak merugikan saya dan tidak merugikan orang di sekitar saya. Maka saya akan mencoba untuk menenangkan diri terlebih dahulu, lalu saya akan kayak fokus terhadap sumber masalah saya, sumber amarah saya. Kalau saya sedang senang, perasaan happy, bahagia, gembira, maka saya akan mengekspresikannya secara langsung bentuk emosi tersebut. Terus ceritain dong pengalaman ketika mbaknya berusaha mengendalikan reaksi yang muncul dalam diri mbak. Biasanya kalau sedang marah, saya mencoba
sebelum mengekspresikan bentuk emosi saya seperti itu. Terus, gimana cara mbaknya menenangkan diri ketika emosi yang dirasakan semakin kuat? Untuk menenangkan diri itu biasanya saya menarik nafas dalam-dalam atau memisahkan diri dari keramaian, istighfar banyak-banyak, menyebut nama Allah. Terus, seperti apa yang biasanya mbaknya lakuin setelah mengalami peristiwa yang memunculkan emosi yang intens? Bisa diulangi nggak? Seperti apa yang biasanya mbaknya lakuin setelah mengalami peristiwa yang memunculkan emosi yang intens? Biasanya kalau mengalami peristiwa yang memunculkan emosi yang intens itu, saya biasanya menulis di buku catatan, kayak memvalidasi emosi saya lewat tulisan tersebut, atau berbicara dengan teman dekat untuk mengungkapkan perasaan, untuk membantu